bintang tamu kita ini yang sama-sama memiliki panic attack ya? Anxiety attacks, panic attacks, cemas. Cemas ya, serangan kecemasan. Kalau boleh tahu nih, biasanya serangan kecemasannya tuh bentuknya seperti apa yang dialami, dirasain? Kalau aku tidur nggak bisa, terus banyak ke bolak-balik UGD. Oh, ini asam lambung? Asam lambung. Atau jantung asam lambung, ya banyak kan sih lambung. Banyak. Jasa? Aku lumayan agak deg-degan kalau lagi kumat tuh bikin orang panik soalnya sampai yang kayak gitu, sampai yang nafas susah, terus ya udah bener-bener nggak bisa megang HP aja, semua bergetar lah rasanya. Dan itu pemicunya random ya? Random. Kadang-kadang apa yang kita baca tiba-tiba ada yang sling terlintas di otak gitu. Betul, oh my God. Langsung online. Benar banget. Dan untuk ngilangin itu susah banget gitu. Aku sampai hipnoterapi segala, tapi hipnoterapi seems to be working ya. Betul. Udah mulai. Aku juga bener. Bener-bener ngaruh banget sekarang. Ngaruh banget hipnoterapi. Jadi mengajarkan bagaimana mengelola bayangan itu supaya tidak tidak muncul lagi di kita gitu. Ataupun misalnya muncul kita bisa ngendaliin, kita pegang apa, betul, aku setuju. gitu yang bagian-bagian tubuh yang kita bisa pegang sebagai pengendali ya. Itu untuk menenangkan lagi detak jantungnya. Oke, ini kita lihat ini sharingnya Jason ya. Nih kita mau tanya. Aku berserah diri full Kak. Tuhan bantu aku banget di saat orang lain nggak bisa bantu aku. Dan diri ini terasa buntu. Beneran deh, ketika semuanya kita berserah diri dengan niat kita masih mau atau sedikit saja melihat kehidupan, pasti ada jalannya. Sekarang aku melihat dunia dan seisinya dengan kacamata yang berbeda. Dan aku paham badai yang kemarin aku lewati ternyata buat aku naik tingkat. Dan sekarang aku selalu percaya di depan ada hal baik yang menunggu aku. Dunia masih butuh aku di sini. Jadi itu kalau nggak salah di Treats itu kan perkumpulan ibu-ibu yang suka curhat. Kalau nggak salah itu aku ngebales dia tuh udah mau menyerah sama hidupnya. Terus akhirnya aku kasih tau lah kalau misalnya aku pernah ada di titik itu dan aku bisa melewatinya. Dan kelihatan dari ketikannya tuh dia berharap sekali gitu, kayak ada orang bantu. Maksudnya sekedar mendengarkan dia atau apa. Nah, tapi yang udah aku lewatin tuh nggak bisa. Kita benar-benar nggak bisa bergantung sama orang. Even untuk cerita pun. Jadi aku kemarin tuh benar-benar cari sendiri. Aku ke Bali, aku melukat, aku benar-benar melakukan semua yang gimana caranya aku mendekatkan diri sama Tuhan, biar Tuhan tuh kasih tahu kalau misalnya memang hidup itu indah, nggak kayak yang aku pikirin sekarang. Kalau ini tuh memang dari diri aku yang negatifnya gitu, bukan karena Tuhan yang mau hidup kayak gini gitu. Ini menarik ya kau bilang gini bahwa melihat kehidupan pasti ada jalannya. Sedikit saja melihat kehidupan. Ya. Ini maksudnya apa melihat kehidupan? Misal kayak gini deh Kak, aku tuh waktu aku benar-benar mau mengakhiri hidup tuh, aku tuh cuman sekedar melihat kayak masalahnya aja yang dilihat. Iya masalahnya, sampai sekarang aku tersadar ketika ada masalah datang, aku tuh malah berpikir masih ada mie ayam yang mau aku coba loh gitu. Sekedar aku masih mau ajak anak-anakku main ke playground gitu. Hal-hal kecil itu tuh ngebantu aku untuk aku masih mau hidup lebih panjang gitu. Ada hal nikmat, ada hal indah, betul, ada hal indah banyak, lebih dibanding masalah atau sekedar gosip-gosip yang kita baca yang melukai hati kita gitu, yang bikin ke-trigger. Ternyata kalau kita agak mengesampingkan itu dan kita melihat sisinya yang kayak aku masih mau jalan-jalan sama anak-anak, sekedar lihat lumba-lumba di laut secara langsung gitu. Ngebantu aku sampai sekarang sih. Jadi ada goals-goals betul yang terlihat sederhana gitu, tapi betul, itu betul banget Kak. Kalau Mbak Mer apa? Aku masih ada kerjaan nih gitu. Ada duit gede nih yang di depan mata gitu. Schedule padat nih. Gitu. Kata ada tadi aku bilang, life is great. Life is awesome. Tapi kan kadang-kadang ada nih ketika kita tadi melihat bahwa yang kita kayak mie ayam apa segala macam itu ada hal yang membantu kita. Tapi ada masanya di mana mie ayam itu lagi nggak ada. Selalu ada mie ayam. Contohnya kita ngerasa bahwa hal yang membuat kita bisa mendistract itu justru juga lagi diambil tuh. Tapi kan nggak only mie ayam, banyak sekali. Jadi bisa harus cari lagi yang lainnya. Kadang-kadang cuma senyuman anak, benar. Kadang-kadang cuma teriakan mama anak, atau I'm hungry mama atau apa kan. Jadi mensyukuri, menikmati hal-hal sederhana dan tidak bergantung pada satu hal aja. Benar, betul. Karena hidup itu tadi yang berwarna itu sebenarnya
lebih banyak Yes. daripada masalah yang kita hadapi. Betul. Bukan berarti masalahnya tidak diselesaikan ya. Iya. Oh iya, gila. Hari ini kita bahasanya dewasa dan mendalam. Rekomen. bahasanya. Tapi kemarin kamu sidang S2 kenapa nangis tuh? Karena Lagi cengeng. kebayang apa? Kayak kemarin kebetulan lagi datang bulan hari pertama kan. Oh. Mungkin kayaknya, tapi kata dokter aku juga memang lagi hormon. Oh, itu jadi Hormonnya hormon lagi ya? kurang bagus, Oh, iya. Bukan karena ada bayangan apa gitu lewat ya? Enggak ada. Marcel. Lagi happy, kita berdua lagi happy abis. Oh, lagi happy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Yang berikutnya juga ada pasangan yang lagi happy banget. Ada Nia dan Iba. Ini yang bucin banget. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Dengan Nia dan Iba, apa kabar? Baik, Kak. Ini adalah pasangan yang sering membagikan kebersamaan kalian gitu ya. Akunnya udah jadi satu ya? Iya. Padahal belum menikah kalian ya kan? Baru mau menuju menikah ya? Iya, Mau bertanya ya, ini kan karena nanti kita lihat ya konten bucinnya mereka seperti apa. Semasa pacaran dengan satu akun bersama ini, pernah berantem nggak? Lu kepikiran, ini kalau kita berantem dan kita putus, ini akun gimana nasibnya? Pernah kepikiran gitu nggak? Jawabannya selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Indosiar.